Donald Trump kehilangan kendali dan mempermalukan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman secara terbuka. Trump secara tak terduga menyatakan bahwa bin Salman harus, mencium pantatnya dan bersikap sangat baik padanya agar Amerika Serikat tetap menjadi sekutu dan mitra Arab Saudi. Trump sering membanggakan bahwa Pangeran bin Salman sudah setahun berupaya keras menyenangkannya dan hanya Trump yang bisa menyelamatkan Arab Saudi dari kehancuran, seperti yang diklaim Trump terjadi setahun lalu. Trump menyampaikan pernyataan itu saat membahas keamanan internasional dan biaya pangkalan militer Amerika Serikat di luar negeri. Inti pesan Trump adalah tanpa perlindungan AS Serikat, Arab Saudi tak akan bertahan seminggu. Putra mahkota menurut Trump sangat paham ini dan wajib, mencium pantat Trump. Edisi ini membahas bukan hanya skandalnya, tetapi juga dampaknya pada hubungan kedua negara, khususnya terkait karakter Muhammad bin Salman. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda bisa melakukannya dengan berlangganan, donasi, atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video. Di akhir episode, jika Anda merasa informasi ini penting, Anda bisa mendukung channel ini, termasuk secara finansial. Saya sangat berterima kasih. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Dia tak menyangka akan menjilat saya. Dia benar-benar tak menyangkanya. Dia mengira saya cuma akan jadi presiden Amerika gagal lainnya saat negaranya sedang merosot. Tapi sekarang dia harus bersikap baik kepada saya. Kamu bilang ke dia harus bersikap baik kepada saya. Dia harus begitu. Dalam forum investasi terbaru, Donald Trump menekankan hubungannya yang baik dengan Muhammad bin Salman, namun segera mengalihkan pembicaraan ke penghinaan di depan umum. Donald Trump mengenang saat kunjungan ke Arab Saudi pada musim semi 2025, di mana Pangeran Saudi bin Salman terus memegang tangannya. Dia berkata, "Saya pikir dia menyukai saya." Lalu Donald Trump menyatakan bahwa setahun yang lalu Arab Saudi, katanya, kutip, adalah negara mati dan sekarang menjadi yang paling panas di dunia. Saya tidak tahu, begini cara mereka di Riyadh akan menjawab Donald Trump bahwa sebenarnya setahun yang lalu Arab Saudi bukanlah negara mati atau negara yang tertinggal. Tidak seperti itu. Akhirnya terkait perang dengan Iran, JJ Trump menyatakan Pangeran Salman tidak yakin perang ini benar-benar akan terjadi. Dia tidak berpikir bahwa dia harus mencium pantat saya. Dia pikir akan ada presiden Amerika yang gagal lagi dan negara akan mengalami kemunduran. Tapi sekarang dia harus bersikap baik kepada saya. Di balik penghinaan publik ada hal penting. Trump pada dasarnya meminta Riyadh membayar, menyatakan negara-negara terkaya kini harus membayar payung keamanan Amerika sesuai pendapatan mereka. Banyak ahli menganggap pernyataan ini sebagai penghinaan publik. Наследного принца. Pada akhirnya, Anda tahu itu tidak benar. Kedaulatan kerajaan dan kemampuannya untuk menjaga pertahanan sendiri tanpa dukungan eksternal sangat penting bagi Muhammad bin Salman yang sedang membangun citra Arab Saudi sebagai negara global yang independen. Begin, Anda benar dalam kerangka strategi Anda sendiri. Dalam konteks visi 2030, komentar seperti itu dari Trump sangat menyakitkan. Namun yang jauh lebih berbahaya adalah bahwa Trump menyiratkan bahwa bin Salman harus tunduk dan melakukan apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika jika dia ingin negaranya makmur dan mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat. Trump menyatakan bin Salman berharap Isaac gagal dalam perang ini, tapi itu tak terjadi. Trump kemudian menyatakan langsung bahwa Muhammad bin Salman meremehkan kekuatan Trump. Kini harga kesalahan ini adalah pengakuan terbuka atas ketergantungan pada kehendak Gedung Putih. Penting mencatat logika berpikir di Washington karena bisa berbeda dengan logika kita. Arab Saudi yang lama mendorong Irak berperang dengan Teheran akhirnya malah terjebak. Ketika musuh utama di kawasan, yaitu Iran, bisa dihancurkan, Arab Saudi kehilangan nilai istimewanya sebagai benteng utama melawan ekspansi Persia. Kini, Arab Saudi hanya klien kaya yang kehilangan ruang bermanuver antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Artinya, Trump secara langsung menyatakan bahwa sang pangeran, seperti yang dia katakan, tidak menyangka perang akan terjadi secepat itu dan sekarang Bin Salman kehilangan alternatif. Harus sepenuhnya loyal ke Washington atau dibiarkan sendiri menghadapi kekacauan di kawasan ini. Jika terjadi sesuatu, Trump bisa saja pergi, menyatakan perang usai dan menang, sementara masalah harus diselesaikan domain regional, terutama Arab Saudi. Konfirmasi niat Trump untuk menguasai kawasan ini terlihat dari bocoran di surat kabar favoritnya, New York Post, pada 27 Maret. Menurut media itu, Trump berencana mengganti nama Selat Hormuz dengan namanya setelah berhasil menguasai wilayah tersebut secara militer. Keputusan ini secara final menjadikan Teluk Persia zona kepentingan Amerika. Arab Saudi, yang bergantung pada ekspor minyak lewat selat ini, pada dasarnya kehilangan kedaulatan atas perairan teritorialnya dalam kasus seperti ini. Setiap upaya Riyadh bertindak mandiri kini dihentikan dengan pengingat Trump bahwa sang pangeran harus menjilat lagi kepada Presiden Amerika Serikat agar kapal-kapal tankernya bisa keluar ke samudra. Karena itu akan jadi selat Donald Trump. Anda paham logikanya. Trump secara terbuka menunjukkan bahwa dia menganggap Bin Salman bukanlah orang hebat, melainkan lebih seperti, ya, kalau Anda mau, seorang pewaris yang beruntung yang statusnya hanya bertahan berkat bayonet Amerika. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa frasa Trump kissing my ass atau mencium pantat saya menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki otoritas sang pangeran. Di wilayah di mana konsep kehormatan pribadi seorang pemimpin adalah hal yang sangat mendasar. Tentu saja, hal ini bisa memicu ketidakpuasan internal di kalangan elit Saudi, yang tidak terbiasa dengan perlakuan kasar seperti itu dari seorang sekutu. Namun ini tetap Timur Tengah, seperti pepatah, urusannya rumit. Tapi Trump tiba-tiba berkata, pangeran akan mencium pantat saya. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa Trump telah menggantikan Fakta Minyak 1945 dengan diktat kekuatan. Dia tak lagi ingin bernegosiasi dengan orang Saudi, melainkan mendikte syarat dan harga. Saya akan jelaskan untuk yang belum tahu. Dasar hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi dibentuk pada Februari 1945 di atas kapal penjelajah Quincy. Perjanjian ini juga dikenal sebagai Fakta Quincy. Di atas kapal Quincy itu, Franklin Roosevelt bertemu dengan Raja Abdul Aziz Ibn Saud. Waktu itu ada fakta tak tertulis bahwa Amerika Serikat menjamin keamanan militer kerajaan sebagai imbalan akses minyak tanpa gangguan dengan harga wajar. Seperti Anda tahu, Trump sering membanggakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bergantung pada minyak Arab Saudi, sehingga situasinya berubah. Selain itu, strategi Trump bisa disebut sebagai loyalitas yang dipaksakan. Karena bahkan setelah penghinaan seperti itu, dalam jangka pendek kita akan melihat serangkaian yang disebut sebagai isyarat itikat baik dari pihak Riyadh. Ini mencakup pembelian senjata miliaran dolar dan investasi infrastruktur Amerika. Karena sudah disepakati tahun lalu dan prosesnya sudah berjalan. Anda ingat, musim semi tahun lalu Trump berada di Riyadh dan saat itu dia menandatangani berbagai perjanjian ekonomi dengan Ibn Salman. Namun dalam jangka pendek ini akan terlihat seperti itu. Tapi ini, Trump sedang menciptakan dasar untuk konflik tersembunyi yang mendalam. Bin Salman tidak akan melupakan hal ini dan dia pasti diam-diam akan mencari aliansi dengan Tiongkok dan Rusia agar setidaknya bisa menutupi kehilangan muka. Saya ingatkan saat AIC menuduh Bin Salman atas pembunuhan Khashoggi, Bin Salman malah berpelukan dengan Vladimir Putin, seolah menunjukkan bahwa ia sudah punya teman baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Вы знаете, несмотря на риторику, Kedua pihak saling membutuhkan. Trump butuh dana Saudi untuk industri AESAC, sementara Bin Salman perlu teknologi dan dukungan AESAC menghadapi Iran. Kemungkinan besar Riyadh akan mengabaikan pernyataan Trump secara resmi, namun tekanan dan penghinaan publik dapat mendorong Riyadh membeli sistem pertahanan udara dan rudal balistik Tiongkok. Jangan anggap ini hal yang jauh. Beberapa tahun lalu, Arab Saudi di bawah Biden mulai mendekat ke Tiongkok. Ini akan mengakhiri monopoli Amerika di pasar senjata kerajaan dan perlahan membongkar sistem petrodolar.
Para analis menyebut Arab Saudi telah mencoba menjual minyak dengan mata uang selain dolar yang menjadi sinyal bagi Trump. Ini momen penting. Ukraina menandatangani perjanjian pertahanan dengan Riyadh pada waktu yang sangat tepat. Bin Salman tahu Donald Trump tidak suka Volodymyr Zelensky. Jadi untuk membuat Trump kesal, dia akan bekerja sama dengan Ukraina. Trump juga bisa menekan Arab Saudi agar menormalisasi hubungan dengan Israel. Bagi pangeran, ini satu-satunya cara memperoleh persenjataan modern dari Trump seperti F-35 dan program nuklir sipil. Dalam kasus ini, pernyataan merendahkan hanyalah bagian dari psikologi tersebut. Tapi sekarang mari kita lihat bagaimana reaksi Riyadh, saya tekankan, setidaknya dalam jangka menengah. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika ingin mendukung channel YouTube ini, saya sangat berterima kasih. Kalian bisa berdonasi atau menjadi sponsor di YouTube. Langganan berbayar tersedia di berbagai platform. Pilih opsi yang nyaman. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa. Subtitle.